Terus Softlands, aku juga kalau baju biasanya tank top atau kayak kemeja polos. Kemarin sempet aku intern jadi butuh kemeja banyak. Biasanya itu sih. Sama aku lumayan sering juga beli apa ya kayak case handphone gitu sih. Ini strap handphone, strap masker gitu. Biasa belanja per bulan berapa sisihkannya? Oh, by the way yang kemarin lihat-lihat itu aku sebenarnya nggak sebanyak itu sih. Cuman memang per bulan pasti ada budget khusus untuk kayak belanja online karena kebutuhanku online tuh Softlands kan, jadi pasti adalah. Kira-kira estimasi Apa ya? Tergantung sih. Kalau diskonnya gede kan gue sih nggak jadi belanja ya. Berarti Tapi nanti 12 mau belanja apa nih? aku pengen hair dryer lagi wishlistku lagi ada hair dryer sama ini rambut apa kayak masker rambut gitu. Di keranjang ada berapa item yang belum Aku di check out? 99 plus. Jadi aku tipe orang yang kayak, oh ini lucu nih, bukan masukin ke love, ke wishlist, tapi masukinnya ke keranjang. Jadi kayak kalau lagi scroll ya gitu. Kami sebulan ada ngabisin 5 juta atau lebih untuk online doang. Kayaknya at least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi gak nentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli? Barang termurah yang pernah dibeli? Mungkin kacamata. Jadi ada kacamata fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa? 20.000 kayaknya ya. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Ocean? Faedah. Yang random gitu banget. Yang cuma beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli dua warnanya beda gitu. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata, harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi aja sih. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuman ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya kembali. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hatian dalam belanja. Kamil ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang di check out tuh lebih banyak itu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh enggak, misalnya aku lagi pengen suatu barang gitu di tanggal nanggung kayak tanggal 10, kalau emang nggak urgent banget ya udah nanti aja tunggu tanggal 12 gitu, tapi kayak tanggal 99 gitu. Cuman kalau kebanyakan kadang tuh kalau yang 12, 11, 10 tanggal kembar tuh kan cuma apply 1 sampai 2 hari aja. Nah, kadang tuh aku suka kelewatan, jadi ya udah tetap harga normal aja gitu. Cuman ya kadang kalau ingat ya terasa sih, apalagi kalau kita belanja banyak. Kamu orang yang termasuk boros nggak sih, misalnya sebulan beli belanja berapa kali gitu? Itu tergantung sih, karena kalau menurut aku ada tendensi untuk kayak boros karena e-commerce especially memudahkan banget kan untuk kayak belanja barang-barang yang kadang kita nggak butuhin. Tapi aku juga selalu set reminder untuk kayak ya kalau nggak butuh banget ya nggak usah dibeli gitu. Sama tadi aku udah mention kayak masukin kartu debit tuh sekarang bisa kan? Aku masukin kartu debit yang jajan aja gitu kan, dikit, jadi biar nggak boros banget. Amel, tadi kan lagi cerita lagi skripsi. Nah, mungkin bisa diceritain lagi pusing banget apa gimana gitu. Aku pusing banget. Aku juga minta doanya ya, semoga doain aja, semoga aku cepet lulus, bisa selesai di semester ini. Membatas Pengen 3 tahun setengah sih. membatas
syuting gitu nggak? Demi membatasi syuting gitu Iya nggak? banget, aku terakhir syuting di bulan Agustus sampai Januari nanti nggak ngambil dulu karena mau fokus kuliah sama nyelesain skripsi. Oke, gimana sih struggle Amel? Boleh diceritain sedikit nggak maksudnya? Sampai nangis-nangis kah, begadang atau? Begadang. Jadi ngerasanya begadang, nangis enggak sih, belum, mungkin nanti ya kalau udah mepet gitu, tapi begadang terasa banget. Makanya tadi aku juga cerita ditemenin handphone tuh bener banget loh, kayak jam 12 malam skripsian sambil karena nggak ada yang nelpon ya guys jadi kita ditemeninnya online shop. Tapi kalau misalkan kayak lagi mumet pada saat ngerjain skripsi, jeda waktu breaknya itu biasanya manfaatinnya buat tidur, nonton, atau scroll sosmed? Aku scroll sosmed ya banget, makan SNK. Aku tuh orangnya suka nyemil kan, terus juga kalau ada waktu luang biasanya ngapain lagi, tidur tuh penting loh gitu. Barang termahal yang pernah dibeli apa? Barang paling mahal Di Shopee. aku catokan kalau nggak salah, catokan atau hair dryer, pokoknya hair dryer atau catokan harganya mirip-mirip sih gitu. Berapa Cuma- tuh yang termahalnya? berapa? Iya, berapa kisarannya? 2-an ya kayaknya buat catokan sama hair dryer gitu. Nah cuman kalau misalnya nanti 12 aku beneran jadi mau beli hair dryer, mungkin itu jadi lebih mahal. Kamu pernah puasa belanja online nggak? Oh pas puasa belanja online atau nggak belanja? Nggak belanja online sama sekali. Itu sulit tahu karena kadang kayak misalnya beberapa barang spesifik yang aku cari tuh nggak ada di offline kan gitu, jadi emang kita harus belanja online. Cuman lebih ke kalau puasa belanja online dari handphoneku iya, dari handphone ibu enggak gitu. Jadi misalnya kayak seminggu ya udah nggak buka Shopee misalnya gitu ya, tapi di handphone ibu ya lu check outin dong gitu, bisa banget. Kayaknya untuk sekarang belum sih, mungkin nanti. Tapi itu tadi aku juga bukan tipe orang yang kayak harus belanja tiap hari gitu, tergantung kebutuhan aja sih. Kan tidak boleh boros. Kami Hemat. mau nanya soal skripsinya. Boleh. Goals Amel dari jurusan kuliah yang dipilih. Jadi alhamdulillah banget kemarin aku juga sempat ngerasain magang di law firm selama 2 bulan. Terus juga sambil skripsian, sambil kuliah. Jadi sih targetnya lulus 3,5 tahun di bulan Maret. Insya Allah doain ya guys. Kalau memang tercapai, ya apa ya? Aku juga agak sedikit kepo dan masih pengen explore di dunia entertainment dan juga di bidang hukum juga menarik sih. Jadi kalau ditanya kayak ke depannya mau jadi lawyer apa enggak, kemarin aku nyoba 2 bulan lawyering, walaupun jadi intern agak pusing-pusing gimana gitu ya, tapi at the same time ya tidak menutup kemungkinan juga untuk ke depannya bisa jadi lawyer. Tapi for now aku masih enjoy di dunia entertainment gitu. Jadi pengen tetap ngimbangin aja. Oke, Kak, pengalaman jadi pengacara selama 2 bulan itu. Aku nggak jadi pengacara yang ke pengadilan negeri, aku jadi intern di Assegaf Hamzah and Partners, itu kayak corporate law firm gitu. Aku di bidang capital market, jadi ngurusin kayak due diligence sebuah perusahaan yang mau misalnya open for public, ya IPO gitu-gitu. Jadi pengalamannya seru banget, yang pasti belajar banyak dan kayak praktek banget sih. Apa yang aku pelajaran di kampus kan bener-bener teori, terus juga kayak seandainya kalau kita bekerja di law firm tuh jadi kayak gimana. Dan kemarin 2 bulan selama jadi intern kerasa banget kayak ternyata beda ya. Seru banget karena bener-bener dibantu sama orang-orang yang berpengalaman dan baik dan bagus banget di bidangnya. Salah satu praktek yang Kamel kerjakan mungkin ketika intern. Biasanya kan kalau kita ngurusin kontrak-kontrak cuman kontrak-kontrak syuting ya, ya kan. Kalau misalnya itu benar-benar bisa ngelihat kayak suatu perusahaan tuh apa ya, berjalannya suatu perusahaan tuh nggak segampang yang kayak kita ya udah bikin aja gitu perusahaan ya pengen IPO aja, ternyata tuh banyak banget layer-layer yang emang harus dikupas. Terus juga kayak angka-angkanya gede-gede banget gitu-gitu sih. Jadi aku kemarin ngerjain ada beberapa perusahaan yang baru IPO juga, terus ngebantuin senior nge-translate gitu.
dari Indonesia Inggris, Inggris ke Indonesia. Nah, Kamil untuk masuk ke jurusan hukum sendiri itu keinginan sendiri atau memang dorongan dari orang tua? Sebenarnya keinginan aku sendiri, tapi pasti keluarga berperan penting banget, especially kakakku yang cowok. Karena kakakku yang pertama itu fakultas hukum juga kan, sama juga di UI, sama juga kelas internasional. Jadi pas aku SMP masuk, dia tuh masuk kuliah. Terus pas aku SMA ngambil jurusan, terus juga kayak mau kuliah di mana gitu-gitu, dia berperan penting banget kayak nge-push aku. Ya udahlah, ambil aja fakultas hukum. Jadi keinginan aku, karena aku juga penasaran, pengen tahu gitu loh, pengen belajar ilmu hukum. Dan karena kan in paralel banget ya sama entertainment kan gitu. Terus kayak ya udah, karena aku juga nge-support, akhirnya gas aja gitu. Tapi untuk kedepannya nih Kak, bakalan fokus di dunia hukum atau bakal beriringan dengan entertain juga? Kalau untuk saat ini kan tadi beriringan ya. Aku juga pengen sih tetap beriringan sih gitu. Atau at least I have an option, ada pilihan untuk misalnya it doesn't work for me di bidang hukum, ya I can still come back di dunia entertainment gitu. Cuman memang dunia yang beda banget sih, aku ngerasa dunia beda banget. Karena kayak di dunia entertainment kita kan syuting, nge-MC, atau even kayak nyanyi pun itu fisik banget kan, kayak maksudnya physically gitu, kita bekerjanya dengan fisik. Cuman kalau misalnya di dunia hukum ya, di bagian legal, itu bener-bener kita ya udah duduk aja tuh bisa, tapi otaknya bener-bener muter banget gitu. Jadi karena it's two different world rasanya, aku nggak bisa milih salah satu. Jadi sampai sekarang sih masih, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak. Ya, berarti untuk kedepannya nggak terakhir